This is Walk by Faith, where faith leads. We follow. Yeay. Hai guys, kembali lagi dengan Walk by Faith. Aku Normanella dan di sini ada, Joshua Putra Wijaya. dan kita bisa tanyain dulu kali ya. Nama, kesibukan, umur, makan favorit. Namaku Joshua Putra Wijaya, biasa dipanggil PW. Kesibukan sekarang ya kerja, pelayanan, terus apalagi tadi? Makanan favorit. Umur tahun ini aku umur 22 dan makanan favoritku pasti dong ayam bakar. Lucu. Nice. Ternyata ayam bakar itu populer banget ya di Iya, kalangan anak-anak Walk by Faith. iya terutama di nasi Padang. Nasi padang ayam Nasi bakar. Padang ayam bakar. Benar. Ini scene yang sama nih di sini. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang saat teduh. Wow. Jadi di sini ada teman saya, VW, yang akan ngebantuin ya untuk ngejawabin karena kita punya pengalaman-pengalaman masing-masing dan mungkin kita bisa tanya sama Ko PW. Kira-kira apa itu saat teduh? Mungkin dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu pengertian dari saat teduh itu sendiri. Apa sih saat teduh kok? Oke, kalau saat teduh sendiri ya, sebenarnya menurutku saat teduh itu kalau mungkin ada yang pernah bayangin saat teduh itu kayak mungkin ibadah pribadi. Saat teduh itu perjumpaan masuk ke bait Allah di pagi hari ya itu mungkin benar, benar-benar aja. Cuman bagi aku pribadi saat teduh itu mungkin kayak kalau tiap hari kita tinggal di rumah orang tua, kita tiap hari ya as simple as nyapa orang tua, bangun hubungan sama orang tua. Jadi kalau dibilang saat teduh itu sesuatu yang besar yang dalam tanda kutip mewah mungkin iya, itu juga iya sebab ya kita saat teduh kita bangun hubungan sama Tuhan yang besar, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi itu nggak selalu, mindset seperti itu nggak harus selalu dibawa, karena kalau itu terus dibawa nanti jadinya kayak, "Oh, kalau saat teduh nggak sampai di titik ini artinya nggak saat teduh. Kalau saat teduh nggak sampai gemetar-gemetar artinya aku belum saat teduh." Memang ya kalau dibayangin, kalau dianalogiin sama hubungan kita sama orang tua, mungkin jadinya kayak gini. Nggak selamanya bangun hubungan sama orang tua itu harus fine dining, harus makan di tempat mewah. Ya, itu sekali-sekali oke, tapi nggak harus seperti itu. Nah, bangun hubungan sama orang tua sendiri bisa as simple as pagi hari sebelum berangkat kerja mungkin nyapa, mungkin waktu pulang kita nyapa. Ya, menurutku bangun hubungan sama Tuhan saat teduh pribadi itu juga kayak gitu. Jadi nggak selalu bicara tentang sesuatu yang mewah harus ini dan harus itu. Simply sapa Tuhan di pagi hari, sembah Tuhan sebentar, baca firman, ya melambangkan kita ngobrol sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan saat pujian penyembahan dan biarkan Tuhan ngomong sama kita melalui firman-Nya di pagi hari ataupun di malam hari. Itu menurutku juga bangun hubungan sama Tuhan, gitu. Wow, that's a really good point. Apalagi dengan keadaan ngebandingin antara yang kita pastinya semua pasti relate lah ya, dengan membangun hubungan dengan orang-orang terdekat, terutama dengan orang tua gitu. Tapi mungkin kalau misalnya pertanyaan seperti itu, kita bisa langsung masuk ke bagian kenapa kita harus saat teduh. Why do we need to have that saat teduh? Kenapa kita harus saat teduh? Sebenarnya gini, ditanya saat teduh wajib atau enggak, menurutku enggak wajib. Kalau diukur dari kewajiban itu sebagai aturan, kalau aku nggak saat teduh, nanti aku gini, nanti aku gitu. Menurutku saat teduh itu enggak wajib. Kalau aku saat teduh dan aku nggak saat teduh, Tuhan tetap sayang. Aku mau saat teduh, nggak saat teduh, Tuhan tetap kasih berkat-Nya. Tapi aku sendiri, pribadiku sendiri, itu yang butuh saat teduh. Gini deh, kalau kita analogiin balik lagi ke hubungan sama orang tua. Aku mau sapa orang tuaku di pagi hari, di malam hari, orang tuaku nggak berubah sayangnya sama aku. Orang tuaku tetap sayang sama aku. Orang tua yang di bumi aja tahu kayak gitu, apalagi Tuhan.
Tapi lebih dari itu, aku yang butuh. Mungkin kalau untuk orang tua, dari segi orang tua ya, ini kalau dianalogiin pakai orang tua, ya orang tua kita ini terbatas. Mungkin kalau di dunia kita lihat berkatnya mungkin salah satunya deh, contohnya dari uang jajan. Memang kita mau dalam tanda kutip saat teduh, kita mau sapa orang tua kita setiap pagi ataupun enggak, mereka tetap sayang. Tapi uang jajan itu akan kita terima hanya kalau kita ini berinteraksi. Nah, sama menurutku juga sama dalam hubungan kita sama Tuhan. Memang kita mau saat teduh, nggak saat teduh, kita akan tetap diberkati, Tuhan akan tetap sertai, kita nggak akan tiba-tiba disambar petir, kita nggak akan tiba-tiba mati di tempat, Tuhan akan tetap sayang, Tuhan akan tetap berkati, Tuhan akan tetap sertai, tapi bedanya saat teduh, kita bisa terima damai sejahtera dari bangun hubungan itu, salah satu contohnya. Kalau nggak saat teduh mungkin Tuhan tetap sayang, tapi kita nggak bisa nikmati damai sejahtera itu. Kita nggak bisa nikmati berkat-berkat tertentu dari saat teduh, contohnya yang seringkali aku rasain di saat teduhku pribadi. Setiap kali misalnya baca firman, saat Tuhan tegur di sini dan di sana lewat firman Tuhan, menurutku itu berkat yang nggak bisa didapat dari tempat lain, pertumbuhan pribadi. Orang yang bertumbuh cuma dari firman Tuhan di gereja seminggu sekali dan CG, pertumbuhannya pasti beda sama yang saat teduh setiap hari. Itu kalau mau dilihat dari, ya sudut pandang kita. Dan tentunya sudah pasti saat teduh ini menyukakan hati Tuhan. Orang tua mana sih yang nggak seneng kalau anaknya tiap hari sapa, anaknya tiap pergi pamit, tiap pulang nyapa, ngabarin. Hal-hal simpel kayak gitu menurutku penting sih, menurutku sangat penting. Memang ya balik lagi, orang tua kalau nggak disapa dan apa sebagainya, sayangnya nggak berubah. Tapi tentu ada sesuatu yang spesial. Nah dan, tentu ada sesuatu yang spesial dengan seorang anak yang mungkin sapa orang tuanya di pagi hari dan tiap malam. Dan sesuatu yang spesial itu mungkin seringkali kita kenal sebagai perkenanan Tuhan. Tuhan ndak pilih kasih, Tuhan ndak pernah pilih-pilih siapa yang dikasihinya. Kasih Tuhan itu rata, orang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, sama orang yang saat teduh, kasihnya Tuhan itu sama. Tuhan nggak punya preference sama siapa yang dikasihinya, tapi God does have preference when it comes to tentang siapa yang dikenannya. When it comes to His favor, when it comes to the favor of God, Tuhan punya preference, gitu. That's really nice banget. Aku jadi teringat untuk perihal saat teduh tuh, tadi kan ada poin-poin di mana dari TW sendiri bilang kalau misalnya saat teduh itu kayak spend time sama orang tua. Dan juga kalau misalnya kita bandingin juga ketika kita tuh spend time more, kita jadi tahu apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, apa yang akan direncanakan. Bukan cuma itu juga, ketika kita spend time, anggap aja kalau misalnya kita spend time sama orang tua kita tuh jadi bisa kasih tahu gitu loh, kayak aku tuh lagi ada pergumulan ini loh, aku minta penyertaannya ini loh. Dengan kita bersaat teduh, kita menjalani itu, kita bisa mendapatkan dan menumbuhkan istilahnya perjalanan yang lebih disertai oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu juga, dengan adanya saat teduh ini, kan tadi sempat ngomong tentang masalah kewajiban kan. Emang bukan kewajiban, bukan karena kita bilang kalau misalnya itu gak usah dilakuin, bukan. Tapi lebih tepatnya, ketika kewajiban ini menjadi suatu rutinitas dan diberlakukan hanya untuk sekedar jadwal, it's not something that is very saat teduh wise gitu loh. Alangkah baiknya saat teduh itu merupakan suatu hal yang muncul dari hati, yang ketika dilakukan itu benar-benar pure karena kita mau spend time with God, not because itu adalah rutinitas yang ya udah biar lewat aja atau biar kecentang ke checklist. Ini bukan cuma sekedar to do list, melainkan suatu keinginan hati. Itu sih yang aku tangkap dari PW. Nice. Dan mungkin kalau misalnya ngomongin tentang saat teduh sendiri, kita tuh pasti banyak ya yang masih mau tahu gitu, gimana sih caranya mulai saat teduh. Waktu itu aku pernah ditanyain gimana sih cara mulai untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk puja penyembahan. Mungkin boleh spill dari KPW sendiri. Oke, sebenarnya kalau ditanya bagaimana cara mulai saat teduh, jawabannya sederhana, ya mulai aja. Kalau ditanya bagaimana cara kita mulai bangun hubungan sama orang tua,
Ya, mulai aja, nggak ada tata caranya. Ya mulai mulai dengan membiasakan diri sapa orang tua di pagi hari kalau mungkin sebelumnya nggak pernah sapa. Demikian juga saat teduh. Gimana cara membiasakan diri saat teduh? Ya mulai aja, mulai start small gini, karena kayak yang tadi aku bilang, saat teduh itu memang sometimes bisa dalam tanda kutip "mewah", tapi nggak selalu harus kayak gitu. Bangun hubungan sama orang tua nggak selalu harus kayak gitu. Bahkan as simple as nyapa, itu juga bangun hubungan. Nah, dalam saat teduh pun begitu. Tuhan nggak pernah tuntut kita saat teduh kalau nggak baca 5 pasal, Tuhan nggak sayang. Ya ini, eee, kasarannya ya, cuman tolong jangan diikutin, ya. Baca satu ayat aja, aku rasa Tuhan akan sangat appreciate itu. Kita mau baca cuma sekadar satu ayat, cuma nyembah, cuma nyanyi verse terus chorus selesai. Itu pun aku yakin Tuhan itu akan sangat appreciate. Tapi kalau untuk dibilang gimana mulainya, ya menurutku yang pertama jangan set target dengan hati yang salah. Set target itu boleh kalau misalnya sehari aku mau baca 3 pasal, aku mau nyanyi minimal 4 lagu, penyembahan harus 1 jam. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai target itu jadi ya balik lagi, kayak tadi Nela bilang, jadi punya hati yang to do list. Ngerjain ngerjain saat teduh, jadi misalnya nyanyi baru setengah jam, lihat jam, "Aduh berapa lama lagi sih? Ini setengah jam lagi baru selesai ya, ya udah nyanyi lagi." Daripada yang seperti itu, Tuhan akan lebih appreciate aku rasa yang cuma nyanyi satu lagu, bahkan mungkin cuma nyanyi chorus-nya doang, nggak pakai verse. Yes, apalagi, eee, ya ini dan itu dan ini dan itu, mungkin fales-fales lah, apa segala macem. Jadi, bagaimana cara memulai saat teduh? Menurutku simply memulai aja dan ya keep in mind aja, kita ini yang butuh saat teduh. Memang Tuhan disukakan saat kita ini saat teduh, tapi pengenalan akan Tuhan itu datang bagi orang yang mau bangun hubungan sama Tuhan, dan kita perlu pengenalan akan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu ada bagi orang yang mau bangun hubungan sama Tuhan. Kenapa? Saat kita bangun hubungan sama Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Tuntunan Tuhan itu akan selalu ada, tapi saat teduh itu satu bentuk kita mau dengarkan. Alkitab mau dibaca, mau nggak dibaca akan tetap ada di situ, tapi isi dari Alkitab akan bisa sungguh-sungguh menuntun kita saat kita baca. Jadi saat teduh itu kayak yang tadi aku bilang bukan kewajiban, tapi bagi orang yang sadar dia butuh, dia akan mewajibkan diri untuk itu. Nah, saat kita udah bisa mulai mewajibkan diri, mulai tahu kita yang butuh, kita akan secara otomatis mulai saat teduh. Seringkali kita nih nggak bisa mulai, nggak bisa apa, dan segala macam, males dan sebagainya karena kita nih nggak sadar bahwa kita nih butuh. Saat kita udah sadar kita butuh, secara otomatis kita akan mulai sendiri. Nah, mungkin kalau dibilang memulai, sebelum memulai itu, kalian harus tahu dulu, sadari kebutuhannya. Dan mungkin untuk menyadari kebutuhan itu, harus mulai coba deh, cobain dulu, icipin dulu, memaksa diri seminggu. Tak rasa seminggu itu waktu yang cukup untuk kita mulai sadar bahwa kita ini butuh saat teduh. Saat kita sadar kita butuh, kita akan lakukan secara otomatis tanpa paksaan dan tanpa apa-apa. Bukankah firman Tuhan itu roti kehidupan? Alkitab bilang, roti melambangkan ya mungkin makanan, saat teduh bangun hubungan sama Tuhan itu seperti makan dan minum. Kita tahu makan dan minum itu kebutuhan, nggak perlu dipaksa-paksa, kita akan cari makan sendiri, karena kita tahu kita butuh. Demikian juga saat teduh, karena kita tahu kita butuh, kita akan cari secara otomatis, kita akan cari sendiri tanpa dipaksa-paksa, gitu sih. That's a really nice one. Bagus banget, bagus banget. Tapi untuk tadi ada juga yang aku tangkap ya ketika kita ngomongin tentang memulai aja dulu. Aku jadi teringat ketika kita tuh berjalan, kita mulai dari anak bayi gitu ya. Kita mau belajar jalan, itu mungkin kelihatannya tuh kayak seorang anak bayi itu ketika mulai berjalan dia tuh jatuh-jatuh dulu, terus dia ada salah-salahnya dikit. Nah, bukan berarti kalau bisa kita satu dua ada yang salah atau kayak gimana. Cuman sometimes ya mungkin kita ngelihatnya kayak, aduh, aku masih baru sepasal nih, aku nggak bisa nyanyi nih, aku nggak bisa banyak main lagu, aku cuman sekedar bisa baca sambil PAW dengan lagu yang ada di HP. Dan itu sebenarnya bukan perihal kayak jagonya atau kerennya kita, melainkan bagaimana isi hati kita. Bener sih kata PW tadi itu tentang hati sih ya. Jangan sampai kita tuh hati kita ya fokusnya tuh kayak untuk
diri kita sendiri harus dapat 10 pasal satu hari itu. Padahal kitanya juga baru mulai dengan keadaan kayak yaudah deh aku ngelakuin 10 pasal itu, terus tujuan juga harus penting. Kayak jangan sampai kita tuh saat teduh 10 pasal supaya dibilang orang keren gitu kan ya. It's not a good point gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya tadi kan sempat kesebut tentang perihal PAW ya. Dan Mhm. kan ada momen-momen dimana kita tuh ngerasa kalau misalnya kita tuh harus jago nyanyi, main gitar. Jadi kan ada pernyataan-pernyataan. Kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gini, aku tuh nggak bisa PAW, aku tuh nggak bisa main gitar, aku nggak bisa nyanyi, suaraku polos. Apakah saat teduhku masih valid, masih oke? Gitu. Oke, ya mungkin saudara-saudara juga sudah sering kali dengar ini, sudah ribuan kali dengar ini, tapi ini satu kebenaran yang saat diulang-ulang terus nggak mengurangi kebenaran tersebut, hanya karena diulang-ulang terus nggak jadi kebenaran ini jadi biasa dan ini tetap kebenaran. Bahwa ya Tuhan nggak pandang suaramu, Tuhan nggak pandang skill main gitarmu, skill main musikmu, tapi Tuhan lihat hatimu. Sama kayak kayak yang tadi aku bilang tentang bangun hubungan sama orang tua, saat teduh nggak selalu harus mewah. Saat teduh bangun hubungan pribadi sama Tuhan, seperti kita bangun hubungan sama orang tua nggak selalu harus fine dining, nggak selalu harus makan di restoran mewah. Memang mungkin sekali-sekali itu boleh, tapi nggak selalu harus seperti itu. Artinya bisa diartikan juga kayak gini, "Oh, saat teduh itu harus yang suasananya sangat kusyuk, terus aku, eee, main gitarnya harus bagus, suaraku harus melengking-melengking." Ya, kalau misalnya ada orang yang mungkin diberi talenta seperti itu, diberi talenta nyanyi, diberi talenta main musik, pakailah talentamu untuk menyukakan hati Tuhan. Itu juga sebagai satu bentuk, eee, saat kita dipercaya talenta sama Tuhan, ya kita gunakan itu, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Salah satunya ya dengan memuliakan Tuhan melalui talenta itu. Boleh, tapi esensi dari saat teduh itu lebih dari itu. Esensi dari saat teduh adalah ya simply hati yang mau bangun hubungan sama Tuhan. Menurutku, kalau misalnya aku jadi orang tua, aku akan jauh lebih bahagia anakku simply sapa, peluk, cipika-cipiki di pagi hari dengan hati yang tulus daripada beliin barang-barang mewah, daripada ajak makan di tempat mahal, di restoran yang mahal, tapi dengan hati yang nggak tulus. Dengan hati yang dalam tanda kutip ya mungkin to do list, "Wah, aku udah lama nggak, ngajak orang tuaku makan nih, kan nggak etis lah sebagai anak, ya udahlah sekali-sekali ajak." Tapi tanpa hati yang sungguh-sungguh tulus. Aku suka banget waktu itu, aku pernah dengar satu satu statement yang bagus, mengasihi Tuhan itu rasanya nggak susah, mengasihi orang tua itu nggak susah, karena mereka orang tua ya kita seperti dalam tanda kutip, "terpaksa" mengasihi orang tua kita, ya mereka orang tua kita, masa nggak dikasihi? Tapi, sudahkah kita suka sama orang tua kita? Sudahkah kita ini menyukai mereka? Sama, kita mengasihi Tuhan ya pasti dia Tuhan, Tuhan yang besar, kita diciptain Tuhan dan ini dan itu dan ini dan itu. Mengasihi Tuhan itu mudah, mengasihi Tuhan itu dalam tanda kutip, kayak kita ini dipaksa, kita harus mengasihi Tuhan. Tapi sudahkah kita ini suka sama Tuhan dan mencintai Tuhan? Aku keingat cerita tentang Petrus waktu ditanyain sama Tuhan 3 kali saat Tuhan Yesus mengembara 40 hari setelah bangkit dari kubur. Tuhan Yesus tanya lagi sama sama Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" 2 kali Tuhan tanya, "Apakah engkau agape atau kasih tanpa syarat sama aku?" Dan terakhir Tuhan tanya, "Apakah engkau phileo atau ya kasih sahabat, kasih dengan syarat?" Sebenarnya menurutku phileo dan agape ini bukan di satu kategori yang sama, yang mana, oh agape ini lebih tinggi dari phileo. Kita bisa phileo sekarang dan nanti upgrade ke agape. Menurutku kita harus punya keduanya. Kita harus punya kasih tanpa syarat ke Tuhan, tapi juga punya kasih sahabat ke Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus cinta sama Tuhan, tapi juga harus menyukai Tuhan. Karena gini, seringkali apalagi di zaman sekarang, banyak orang itu menormalisasi anak remaja lebih suka pergi sama teman-temannya daripada orang tuanya. Apakah mereka tidak mengasihi orang tua mereka?
Oh, tentu mereka mengasihi, tapi mereka mungkin nggak suka sama orang tuanya. Mungkin mereka agape sama orang tuanya, tapi nggak fileo sama orang tuanya. Menurutku dua kasih ini harus jalan barengan, bukan hari ini aku fileo nanti upgrade ke agape, aku harus punya fileo dan agape, gitu. Sangat-sangat keren. Aku jadi keinget juga tentang perihal ini, apalagi tentang sahabat. Waktu itu aku pernah ngobrol sama kakakku, terus kakakku ngomong kayak gini, kira-kira kalau misal aku bukan saudara kamu, kamu masih mau nggak hangout sama aku? Dia pernah nanya gitu kan ke aku. Terus itu yang membuat aku jadi sadar kayak, oh ternyata kadang-kadang we love something because we are out to love that thing gitu loh. Karena kita harus mencintai hal tersebut. Entah itu saudara, entah itu persaudaraan, entah itu keluarga gitu. Tapi kalau misal title itu dilepas, do we actually like to enjoy being together? Nah mungkin itu yang diletakkan dalam satu dulu juga. It's a really nice point, it's a really good point. Tapi sudah waktunya untuk kita menyelesaikan nih PW. Oke, Oke, mungkin ada beberapa kata-kata terakhir biar agak. yang sudah mulai terus dilanjutkan, karena ya aku percaya yang sudah mulai pasti sudah sadar akan kebutuhannya, akan kebutuhan dari saat teduh, bahwa kita ini butuh saat teduh. Yang belum mulai, mulai. Coba mulai, mulai aja seminggu kayak yang tadi udah kita bahas, nggak selalu harus main musik yang bagus, nggak selalu harus nyanyi yang bagus, tapi dari hatimu, sudahkah kamu menyukai Tuhan? Dan saat kamu suka sama Tuhan, saat kamu mungkin kalau suka ini, gampang kita analogikan ke pasangan ya. Kamu kalau pacaran, kalau punya pasangan, aku rasa mau fine dining, mau jajan cilok, mau cuman hangout aja, ya cuman jalan-jalan naik mobil aja, bahkan nggak ngapa-ngapain, menurutku semuanya akan sama berartinya karena kita suka. Kita bukan hanya mengasihi, tapi kita juga mencintai dan menyukai. Sama seperti itu, kalau belum mulai, ayo dimulai. Sadar akan kebutuhanmu, bangun bukan hanya kasih, tapi juga kesukaan. Baiklah, ini adalah topik yang sangat menarik buat teman-teman di luar sana yang masih belum memulai saat teduh. It's okay untuk mulai saja dulu. Dan buat teman-teman yang sudah melakukan, silahkan dilanjutkan. Mungkin itu dari aku dan ini dari PW. Dan itu saja. This is Walk by Faith, where faith leads. We follow. Dadah. Dah.